Nah, bahan bakunya di sini totalnya 46.400.000. Ini kita akan belajar akuntansi manufaktur Dewan di kelas Bu Hesti. Nah, kita akan bahas sini ada yang namanya biaya bahan baku dan penolong atau kita sebut dengan BBB. Nah, kita lihat dulu yuk contoh soalnya. Di sini ada PT Bayu memproduksi kaos sebagai pesanan. Di bulan April ada transaksi nih, yaitu pembelian bahan baku dan bahan penolong. Nah, bahan bakunya di sini totalnya 46.400.000. Ini kita sebut sebagai BB atau biaya bahan baku. Perusahaan membeli bahan penolong. Nah, bahan penolong ini kita kategorikan sebagai BOP atau biaya overhead pabrik. Kenapa? Karena biaya penolong ini kan secara langsung terkait dengan biaya bahan baku. Kayak contoh misal kancing atau resleting atau bordir dan lain-lain. Ya, jadi kita udah punya dua ya, bahan baku dan bahan penolong. Pencatatan jurnal pembeliannya. Nah, di sini ada informasi ya. Untuk bahan bakunya ini dibelinya secara kredit. Nah, ya, di sini ada kredit. Nah, sementara untuk pembelian bahan penolongnya dibeli secara tunai. Nah, jadi pencatatan jurnalnya yaitu kita debit persediaan bahan baku besar 46.400.000. Kemudian kita debit lagi persediaan bahan penolong sebesar 1.480.000. Nah, karena membeli bahan bakunya secara kredit, berarti kita tulis di kreditnya hutang dagang. Ingat ya, hutang dagang 46.400.000. Sementara bahan penolongnya kita belinya secara tunai, berarti kreditnya cash sebesar 1.480.000. Jadi kalian jangan ketukar, tergantung transaksinya. Nah, kemudian gimana sih pencatatan jurnalnya ketika bahan bakunya sudah masuk proses penjahitan? Jadi kalau kainnya udah dibeli, kita akan lanjut dong ke mesin jahit. Pencatatan jurnalnya yaitu barang dalam proses atau BDP biaya bahan baku. Ya, jadi barang dalam proses biaya bahan baku 46.400.000. Nah, kreditnya ingat ya, tadi pas kita beli debitnya yaitu persediaan bahan baku di debit. Berarti ketika sudah masuk proses penjahitan, nah dia akan berpindah ke kredit. Jadi persediaan bahan bakunya sudah hilang karena sudah masuk ke dalam proses penjahitan. Nah, ini untuk pencatatan bahan bakunya ya. Tapi kalau untuk pencatatan bahan penolongnya agak beda. Kenapa? Ingat, karena bahan penolong itu dikategorikan sebagai BOP atau biaya overhead pabrik. Jadi pencatatan jurnalnya yaitu kita debit OP sesungguhnya. Ingat ya, BOP sesungguhnya. Ingat, bahan penolong bukan kategorinya sebagai bahan baku. Nah, untuk kreditnya sama ya. Karena pada saat membeli persediaan bahan penolongnya di debit, berarti pada saat masuk ke proses jahit, persediaan bahan penolongnya kita kredit. Gimana? Udah paham belum?